Sanggar Arunika mempersembahkan sebuah kabaret yang bercerita tentang orang-orang yang mengalami kegagalan, kekecewaan, patah hati, dan ketidakadilan yang dibalut dengan komedi dan sarkasme. Dari seorang pria yang cintanya ditolak, seorang asisten rumah tangga yang selalu dianiaya majikannya, dan seorang guru yang dicintai murid-muridnya, namun tak mendapat keadilan dari orang yang memiliki kekuasaan. Inilah dia kabaret dari Sanggar Arunika berjudul Mulai dari Titik Nol. Di sebuah taman yang indah, tampak pemandangan lampu-lampu kota. Duduklah seorang pemuda dengan pakaian rapi, klimis, dan wangi, sedang menunggu kekasihnya. Ia memegang kotak cincin dan sesekali membukanya, lalu tersenyum. Gilang pun kemudian merapikan bajunya, menyemprotkan parfum ke baju, leher, badan, mulut, bahkan sampai sepatu dan kaos kakinya. Duh, udah lama banget aku nungguin. Kok dia gak dateng-dateng ya? Apa dia nyasar ya? Padahal udah aku Sherlock. Gak apa-apa lah nyasar ke tempat yang lain, asal jangan nyasar ke hati yang lain. Gilang tampak melihat-lihat jam di tangannya dan semakin gelisah karena si cewek gak datang-datang. Malam ini ku sendiri, tak ada yang menemani, seperti malam-malam yang sudah hati ini selalu sepi, tak ada yang menghiasi, seperti cinta ini yang selalu pupus. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati, yang mencintai aku padanya. Aduh Gilang, sorry ya, aku telat. Kamu udah lama nunggu. Enggak kok. Aku cuma baru nunggu 12 jam doang. Oh, baru bentar doang. Kirain udah lama. Ya udah yuk, kita duduk dulu. Aku mau ngomong serius sama kamu. Mereka pun akhirnya duduk, kemudian Gilang melihat di kepala Maryam ada sesuatu. Bentar. Ada sesuatu yang nempel di kepala kamu. Aku ambil ya. Oh iya, boleh. Nah, Apaan tuh? Paku? bukan. Emang kamu kuntilanak? Ini cuma daun kering sama ulet-uletnya. Oh, kirain paku. Tuh lihat, daun dari atas pohon aja jatuh ke kepala kamu. Apalagi hati aku yang udah jatuh cinta sama kamu. Maryam kemudian tiba-tiba merasa matanya perih. Aduh,
Mataku kelilipan, kayaknya kemasukan debu. Tolong tiupin dong. Coba, sini mata kamu aku tipin. Masih perih gak? Masih nih, tiupin sekali lagi dong. Nah, ini udah sekarang. Tapi ngomong-ngomong, kamu habis makan apa? Sebelum kesini sih, aku habis makan semur jengkol sama pete. Terus tadi aku salah minum. Mau minum air mineral, malah minum air kobokan. Aduh, kamu ada-ada aja deh. Mariam, aku boleh pegang tangan kamu gak? Boleh. Gilang kemudian memegang tangan Mariam dan mengelus-elusnya. Tangan kamu lembut banget. Kamu pasti lelembut ya? Enak aja. Masa dibilang lembut? Aku tuh rajin skincarean, makanya tangan aku kulitnya mulus dan halus. Oh, jadi kamu makhluk halus. Ya, bisa dibilang begitu. Gilang pun kemudian mengeluarkan kotak cincinnya, membuat Mariam terkejut. Kamu tahu gak ini apa? Ya ampun, itu kan kotak amal. Kotak cincin dong. Ini kan kecil. Di dalamnya ada cincinnya. Aku boleh berlutut depan kamu kan? Boleh. Sebenarnya aku berlutut gini karena aku mau sholat. Ih, kamu bercanda aja kayak Jule. Sule kali. Mariam, kita kan udah lama deket ya. Dan aku gak mau hubungan kita cuma main-main. Aku mau langsung ke jenjang yang lebih serius deh. Maksud kamu mau meramal aku? Mau melamar dong, bukan meramal. Aku kan gak bisa cek kodam kamu. Aku mau melamar kamu jadi istriku. Gimana? Kamu mau gak? Mariam tampak terdiam, berpikir, kemudian dia bingung dan menangis sedih. Ku tak punya pilihan yang dikendali pikiran. Ada namamu disebut, disitulah arahku berjalan. Sudah paham kan sejauh ini. Ku yang lama di sini, menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan. Apa yang kau butuh ku berikan. Kemanapun tak akan kau temukan yang siapkan bekalmu di peperangan. Jika tak setara ku maafkan. Memang sebegitunya aku. Duh, aku bingung sebenarnya. Maaf ya Gilang, sebenarnya selama ini aku udah dijodohin sama pilihan orang tuaku. Dia itu duda tua juragan sapi di kampungku. Terus, kamu mau dijodohin gitu aja sama orang tua kamu? Iya, soalnya dia tajir banget, terus sudah bau tanah. Kalau aku nikah sama dia, siapa tahu pas abis ijab kabul dia langsung mati. Nah, nanti aku yang jadi juragan sapinya. Berarti abis itu kamu mau jadi istriku? Enggak juga sih, sorry ya. Selama ini aku suka sama kamu karena muka kamu lucu kayak sapi yang dulu aku pelihara terus disembeli pas Idul Adha kemarin. Jadi, selama ini kamu gak ada perasaan sama aku? Sorry banget ya Gilang, aku sama sekali gak ada rasa suka sama kamu. Adanya rasa duka. Sorry ya Gilang, aku harus buru-buru, aku harus pergi. Mariam langsung pergi meninggalkan Gilang. Gilang menangis sambil merentangkan tangannya dan memanggil Mariam. Mariam, jangan tinggalin aku. Mariam. Kenapa Mariam, kamu lebih milih dia yang juragan sapi daripada aku yang juragan apar?
sebuah rumah mewah tampak seorang pembantu sedang menyapu sambil mengeluhkan pekerjaannya. Duh, capek nih. Dari pagi kerja gak kelar-kelar. Abis belanja ke pasar, langsung masak. Abis masak, langsung sediain makan. Abis majikan dan keluarga makan, langsung cuci piring. Abis cuci piring, piringnya pecah. Abis piringnya pecah, diberesin, dibuang ke sampah. Sampahnya diacak-acak kucing. Akhirnya ngejar-ngejar kucing deh. Capek banget. Mana tangan pegel, leher pegel, pinggang encok, kaki kesemutan, kepala puyeng. Gaji 2 bulan belum dibayar lagi. Duh. Jadi pengen pulang kampung, kangen ibu sama bapak. Tapi jangankan ongkos pulang kampung, ongkos naik ojek ke pasar kemarin aja ngutang dulu. Sang pembantu pun kemudian tiduran dengan posisi kepala tidur di atas meja. Dari yang tadinya tiduran, akhirnya dia benar-benar ketiduran deh. Hei pembantu. Angsa. Bagus ya. Jadi begini kelakuan kamu kalau saya nggak ada. Tidur males-malesan. Maaf Nyonya, saya kecapean jadi ketiduran deh. Alah, alasan aja kamu itu. Lihat tuh kerjaan kamu tuh masih banyak banget. Cucian belum dimasukin ke mesin cuci, jemuran belum diangkat. Terus baju yang kemarin tuh belum disetrika juga. Ya maaf ya Nyonya, soalnya kerjaan saya overload nih. Halah, alasan aja kamu. Lihat tangan kamu belum setrika sekalian. Jangan Nyonya jangan Nyonya jangan sakitin saya, jangan. Loh, kok nggak panas Nyonya? Loh, kenapa ya? Oh, maaf Nyonya, itu setrikanya belum dicolokin. Pokoknya gaji kamu di bulan ini saya potong. Nyonya, gimana mau dipotong? Orang gaji saya 2 bulan aja belum dibayar. Masa udah dipotong lagi? Oke, kalau gaji kamu nggak mau dipotong, sekarang kamu bersihin tuh halaman rumah saya. Sampahnya udah banyak banget tuh. Baik Nyonya. Jangan main pergi-pergi aja. Sini dulu kamu. Nih, kamu nyapunya pakai ini ya. Hah? Sapu lidinya sebatang doang Nyonya. Gimana mau cepet bersih kalau pakai sebatang doang? Gak peduli, kerjain yang saya suruh atau gaji kamu dipotong. Pembantu pun kemudian menuruti majikannya. Lalu ia menyapu dengan sebatang sapu lidi itu. Sementara majikan main HP sambil tertawa-tawa. Jadi makin pengen pulang. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan kesana kemari tanpa arah serta ratusan makian. Kembali pulang untuk menenangi banyaknya luka yang berantakan, peluk hangat sikap untuk sembuhkan. Kembali pulang bersama terang, menghiasi diri, merayakan genggaman tangan yang masih ada. Setelah 2 hari 2 malam, akhirnya pembantu pun selesai menyapu sampah di halaman. Nyonya, saya sudah selesai nih nyapu. Sampai begadang 2 hari 2 malam. Saya boleh minta gaji saya dibayar Nyonya? Saya mau pulang kampung. Enggak, saya bakal bayar gaji kamu
kalau kamu udah kerja 1 tahun. Nyonya, kamu benar-benar keterlaluan. Saya juga manusia. Kamu jangan mempermainkan saya. Kamu selalu menganiaya dan menzalimi saya. Saya nggak terima. Terus, kalau nggak terima, kamu mau apa? Jangan jahat dan menginjak-injak orang kecil ya. Semut juga kalau diinjak-injak bisa gigit. Jadi, kamu mau apa sekarang? Pembantu pun lalu benar-benar menggigit tangan majikan. Apaan sih ini? Si pembantu pun tiba-tiba pinggangnya terkena saraf kejepit. Aduh, pinggang saya kejetit. Aduh. Tolong pinggang saya. Syukurin kamu, makanya jangan berani melawan saya. Emang enak, udah gaji dipotong, saraf kejepit lagi. Kasian. Nyonya, saya doain kamu biar kamu kena azab. Biar kamu tobat karena kamu jahat. Tiba-tiba majikan pun memegang dadanya terkena serangan jantung dan langsung jatuh ke lantai. Aduh, dadaku sakit. Lah, kenapa dia? Syukurin kamu kena serangan jantung. Emang enak jantungnya diserang? Saya nggak mau nolong kamu. Kamu nggak memanusiakan manusia. Orang kayak kamu pantas dapat azab. Alhamdulillah ya Allah. Sekarang akhirnya aku bisa pulang. Kembali pulang. Di sebuah sekolah, tampak seorang guru sedang berjalan habis mengajar. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Beberapa murid lewat dan salim sama Pak Guru itu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Duluan ya, Pak. Assalamualaikum. Ya, hati-hati di jalan ya. Pak Rifki, saya duluan ya. Ya, hati-hati. Izin pulang ya Pak Rifki. Yo, mari ya. Pak duluan ya, saya kebelet nih. Ya, hati-hati di jalan ya. Tak lama, dari kejauhan tampak seorang ibu-ibu galak dan judes membawa anaknya yang sedang menangis.
Oh, jadi itu guru yang udah nabok kamu. Gara-gara kamu ketahuan ngerokok. Iya mak, padahal aku ngerokoknya pas lagi belajar. Wah, kamu nggak salah dong. Gurunya yang salah. Ya iya mak. Harusnya kalau kamu ngerokok di kelas, yang lagi belajar pada pindah. Jangan gangguin kamu ngerokok dong. Aku udah kasih tahu gurunya, tapi dia malah ngelawan nantangin aku. Aku udah bilang, makku dulu itu atlet silat. Tenang aja nak, jangankan cuman guru, sekolahan ini aja bisa dinonaktifin. Ibu-ibu itu tampak geram mendekati Pak Guru. Kamu ya, berani-beraninya dorong saya. Loh, dari tadi saya diem aja, nggak ngapa-ngapain. Bohong. Kamu pasti mau mencelakakan saya kan? Pakai tenaga dalam. Maaf, ibu ini sebenarnya siapa ya? Saya orang tua murid anak ini. Katanya dia ditampar sama bapak. Oh, anak ini. Emang saya tampar dia karena dia ngerokok di dalam kelas. Ya bapak, jangan seenaknya nampar-nampar anak orang dong. Ya, daripada saya tampar anak gajah. Pokoknya saya nggak terima. Saya mau laporin bapak ke kepala sekolah. Biar bapak dipecat. Tak lama kemudian muncullah kepala sekolah. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ada apa ini? Kok pada ribut-ribut? Ibu ini gak terima karena saya tampar anaknya. Soalnya dia berani ngerokok di dalam kelas pas lagi belajar. Kan gak sopan itu namanya. Coba-coba ceritakan dulu gimana kronologi kejadiannya. Jadi, waktu itu saya lagi ngajar. Ini Budi, ini Bapak Budi. Budi tak tahu balas budi. Terus tiba-tiba ada beberapa anak yang batuk-batuk. Pas saya samperin ke ujung kelas, ternyata si Tegar ini yang lagi ngerokok. Mana pakai atraksi mainin asap rokok lagi. Saya omelin, dia malah ngegas. Ya saya tampar. Nah, akhirnya dia mau ngaku tuh. Sekarang Anda tinggal pilih. Pihak sekolah memecat dia atau saya aduin ke suami saya supaya sekolah ini ditutup. Begini ya Pak, Bu, memang ada peraturan yang melarang guru menampar siswa. Karena memang udah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi ingat juga Bu, bahwa anak ibu juga salah. Jelas-jelas dia dengan sengaja merokok di dalam kelas. Selain melanggar aturan, dia juga bersikap kurang ajar. Mental anak zaman sekarang sama zaman kita dulu itu udah beda. Kita ditampar, dicubit, dipukul, tapi kita kuat, fisik dan mentalnya. Sehingga kita nggak melapor sama orang tua. Kalau kita lapor, malah ditambahin ditampar orang tua. Tapi saya maunya tetap guru ini dipecat. Saya mohon ya Bu, jangan tutup sekolah ini. Enggak, saya akan tetap tutup sekolah ini. Daripada sekolah ini ditutup, lebih baik saya aja yang pergi. Detik ini juga, saya mengundurkan diri sebagai guru di sini. Orang tua murid sangat puas karena telah membuat guru itu dipecat. Beberapa murid yang ternyata dari tadi mengintip, semuanya langsung mendekati guru itu. Pak jangan pergi dong Bapak pak. ini nggak adil Berani ya, kalau Pak. ada Jangan bapak. Bapak keluar lah Pak. Pak jangan ya Pak. Udah, gak apa-apa anak-anak, gak usah sedih. Kalian bisa belajar sama guru siapa aja, jangan pilih-pilih. Dan kalian bisa belajar dari mana aja dan gak harus di sekolah. Kalian bisa belajar dari buku, dari internet, dan bahkan dari yang lainnya juga pun bisa. Tapi ingat, adab dan etika itu di atas ilmu. Mau sepintar apapun kalian, kalau gak punya adab dan sopan santun, maka nilai kalian 0 di mata semua orang. Bapak pergi dulu ya. Ingat selalu pesan Bapak, hormati semua guru sama seperti kalian menghormati orang tua kalian. Datang
berpisah. Awal kan berakhir, terbit kan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Di tempat titik nol, asisten rumah tangga yang ingin pulang kampung itu bertemu dengan guru yang mengundurkan diri dari profesinya, juga bertemu dengan si pemuda yang patah hatinya. Mereka kemudian menceritakan kesedihannya masing-masing, hingga tiba-tiba si pemuda memiliki sebuah ide. Pemuda itu menawarkan asisten rumah tangga pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi 2 kali lipat dari gaji sebelumnya. Pemuda itu pun memberikan uang muka agar si asisten rumah tangga bisa pulang kampung. Asisten rumah tangga sangat senang dan sangat bersyukur bertemu dengan pemuda itu. Sementara sang guru memberitahukan ke si pemuda bahwa ia memiliki keponakan yang sangat solehah dan baik, serta tak memandang status sosial. Dan ia pun sedang mencari jodoh. Pemuda itu sangat antusias dan berkata akan segera menemui keponakan sang guru. Asisten rumah tangga melihat guru itu lalu teringat bahwa di kampungnya banyak anak-anak putus sekolah dan menawarkan sang guru apakah bersedia mengajari anak-anak putus sekolah itu. Namun, para orang tuanya hanya bisa membayar dengan hasil panen. Sang guru justru lebih semangat karena tujuan menjadi guru adalah untuk memberi ilmu dan mencerdaskan bangsa. Selama orang tua mendukung anak-anak mereka untuk dididik olehnya dan bisa bersikap kooperatif serta adil, dia dengan senang hati bersedia mengajar bahkan walau tanpa bayaran. Mereka semua kembali melanjutkan hidupnya dengan lebih semangat, lebih antusias dan lebih ikhlas. Mereka pun akhirnya berpisah dengan hati yang lebih bahagia, meskipun mereka harus memulai semuanya kembali dari titik nol. Oke, tepuk tangan semua buat adik-adik kita. Oke, adik-adik mari saya perkenalkan satu persatu semua pemerannya, semua dari Sanggar Arunika. Naik, play aja. Oke. Naik semua adik-adik. Pegangan tangan. Naik semua, naik. Oke, ini pemeran utama kita ada Gilang sebagai pemuda yang patah hati. Ada Mariam sebagai cewek yang nolak Gilang. Ada Kakak Rifki sebagai guru. Ada Epin sebagai pembantu. Ada Sevilla sebagai majikan galak. Dan ada Wanti sebagai kepala sekolah. Dan ada murid-murid dari
Akbar, Tegar, Putri, Zia, Sira, Raya, Ara sebagai orang tua, dan Ojan sebagai anak nakal, Wanda sebagai murid juga. Ya, makasih penampilan kami mungkin nggak terlalu maksimal, tapi karena waktunya mepet kami cuma bisa menyuguhkan segini aja. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih.